Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PCNU Jombang, sebuah channel yang menghadirkan wawasan dan juga hasanah ke-NU-an di Kabupaten Jombang untuk Anda semuanya, terutama warga Nahdliyin di Jombang dan sekitarnya. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa ya. Saya Nina Mutmainah yang hadir kembali di program NU Bicara, menginspirasi dengan karya dan cinta. Kali ini hadir lagi di jelang konferensi cabang Nahdlatul Ulama. Dan ternyata kita sudah ada di penghujung masa khidmat PCNU Jombang tahun 2023-2024 yang kabarnya sih beberapa hari ke depan nanti akan segera diselenggarakan konferensi cabang PCNU Jombang. Nah, sejauh mana kesiapan dari para panitia Konfercap NU Jombang ini, kita nanti akan preview dan juga kira-kira isu apa yang sedang berkembang sekarang ini. Lalu nanti akan kita diskusikan juga kantornya juga seperti apa. Tapi sebelum itu silakan Anda like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa copy link dan juga sebarkan ke media sosial yang Anda punya agar seluruh warga Nahdliyin bisa mendapatkan informasi yang sangat penting ini. Ini informasi yang sangat penting ya, karena ada banyak hal yang baru, informasi baru juga termasuk meluruskan informasi-informasi salah yang selama ini mungkin sempat berkembang di masyarakat kita. Nah, para pemirsa channel YouTube PCNU Jombang, saat sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, sudah hadir di pojok podcast kami. Ada Ca M.A. Fairul Ramadan SAG. Kabarnya SAG-nya ini sudah berkembang menjadi sarjana agro begitu. Tapi nggak tahu, nanti saya tanyakan langsung kepada beliau. Beliau ini adalah SC atau Steering Committee Konfercap PCNU Jombang. Saya sapa dulu yang sudah hadir bersama dengan saya. Assalamualaikum Cak Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan itu SAG-nya jadi sarjana agro? Ya, alhamdulillah sarjana agama menjadi sarjana agro itu ketika bergelut dengan pertanian. Jadi kan ya penting sekali ya kader-kader NU juga menggeluti pertanian untuk ketahanan pangan. Oke. Itu kayaknya berkahnya NU juga ya, Cak ya? Iya, berkahnya NU. Amin ya rabbal alamin. Baik, Cak, ini kapan sih Konfercap NU akan diselenggarakan? Untuk Konfercap NU Kabupaten Jombang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei ini. Bulan Mei? Ya. Tanggal sesuai dengan jawaban dari PBNU. Tahapannya kemarin PCNU yang masa khidmatnya 1 tahun ini mulai Mei 2023 kemudian sampai 2024. Sebelum Mei pengurus PCNU telah membentuk panitia. Kemudian pengurus NU Kabupaten Jombang mengirim surat pelaksanaan konferensi karena aturannya seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin surat persetujuan konferensi itu sudah turun. Jadinya tanggal berapa? Nah, insya Allah dilaksanakan tanggal 5 Mei. Hari apa tuh? Minggu, Ahad? Ya. Hari Ahad ya? Hari Ahad tanggal 5 Mei 2024. Kurang sedikit loh ini. Sejauh mana kesiapan dari panitia? Alhamdulillah untuk kesiapan panitia sudah hampir 80-90%. Wih, hampir 90% udah siap-siap ini ya, berarti ya. Kita all out ini kan karena waktunya juga sudah dekat. Ya. Tadi malam pun kita sampai jam 12 terus mempersiapkan itu dan nanti hari ini kita checking lokasi. Rencananya mau di mana? Rencananya di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso. Jadi nanti kita terus bergerak memaksimalkan itu. Nanti jam 1 kita lakukan untuk cek lokasi dan menyiapkan tempat-tempat untuk pelaksanaan konferensi. Baik, di Konfercap PCNU Jombang 2024 ini isu apa yang akan diusung? Ya, karena NU Jombang ini sangat dinamis sekali ya, isunya adalah kerukunan dan keberlanjutan program sinergi untuk melayani umat ke depannya gitu loh. Keberlanjutan program, jadi program-program yang selama ini sudah ada di 1 tahun ini. Iya, sinergi itu dan kemudian nanti dilanjutkan untuk
cepat-cepat melakukan pelayanan, memberikan pelayanan kepada umat gitu. Itu kira-kira pada garis besarnya intinya. Kita sudah saatnya untuk cepat memberikan pelayanan kepada umat. Saatnya kita selaku pengurus itu memberi kepada NU, kan gitu kan. Jadi sehingga kemudian memberikan pelayanan secara maksimal, baik kebutuhan tadi yang nanti akan dibahas pada program-program yang akan jadi Konverjap itu. Jadi fokus pada kerukunan dan juga keberlanjutan program tahun ini. Ya, mungkin intinya disitulah. Emang masih banyak yang masih belum kelar? Masih banyak. Masih banyak PR-nya. Ya, masih banyak. Kita selaku pengurus NU itu yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada umat. Salah satunya ya bidang apa tadi itu perekonomian, kemudian kesehatan dan yang lainnya terkait masalah umat yang pendidikan juga kan gitu. Itu menjadi kewajiban kita untuk segera melakukan itulah. Tapi Cak, saya sempat dengar itu ada yang beda di konsep Konverjap tahun ini, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Benar itu? Sebenarnya pelaksanaan konferensi cabang itu sama saja, ya rutinitas apa namanya, karena konferensi cabang itu adalah permusyawaratan tingkat paling tinggi lah di kabupaten, dan itu biasanya dilakukan setiap satu masa khidmat, dan kalau normal itu kan 5 tahun, masa khidmatnya 5 tahun sekali, dan kita ini kemudian masa khidmat 1 tahun juga berkewajiban melakukan konferensi. Dan 1 tahun ini juga kita dalam konferensi itu apa saja yang dibicarakan, ya salah satunya laporan pertanggungjawaban, dan kemudian menata 5 tahun ke depan. Nah kemudian yang agak beda memang. Emang bener ya, ada yang beda ya? Ya. Apa itu? Terkait masalah kepesertaan konferensi. Oh, nah, kepesertaan konferensi. Ya, kepesertaan konferensi itu pada periode ini agak berbeda dengan periode sebelumnya. Baik. Mengapa ada perbedaan? Karena banyak aturan-aturan yang baru yang harus dijalankan dari struktur kepengurusan. Dan ini wajib kan gitu kan. Kita struktur yang ada di cabang ini wajib mengikuti dan menjalankan apa namanya aturan organisasi sesuai dengan apa namanya yang telah ditetapkan oleh PBNU. Secara prinsipnya yang menjadi beda itu kepesertaan yang bagaimana, Cak? Kalau periode yang tahun sebelumnya peserta konferensi itu adalah MBCNU, pengurus cabang MBCNU dan pengurus ranting. Ya, kita memiliki sebanyak 300 lebih lah, 300 lebih ya. Bukan ya? Kalau desanya itu 306, tapi ada kepengurusan yang enggak ada satu di desa itu ada yang 2. Oh, begitu. Ya. Malah lebih ya? Iya. Itulah. Hari ini itu untuk Konverjap 5 Mei itu pesertanya adalah dari MBCNU. Jadi pesertanya hanya dari MWC saja. Ya, ranting pesertanya tidak dari MBCNU ikut 21 kecamatan MBC. Itu 21 ya. MWC itu. Untuk ranting bisa dihadirkan dalam hal pembinaan, mereka bisa dihadirkan, tapi keputusan apa namanya pengurus cabang dan panitia mungkin mengikuti aturan yang ada. Kita memberikan langsung bahwa peserta konferensi adalah MBCNU. Oke, jadi boleh saya bilang lagi bahwa bedanya itu adalah di tahun 2022 waktu Konverjap itu semua MWC dan juga ranting yang ada di cabang tersebut mempunyai hak kepesertaan. Berarti juga mempunyai hak pilih dalam melakukan pemilihan pimpinan PCNU begitu. Tapi kalau yang tahun 2024 ini, Konverjap yang akan datang, yang mempunyai hak kepesertaan adalah MWC saja. Termasuk apakah begitu? Juga hak pilih.
termasuk juga hak pilih ya. Iya. Hanya betul. MWC saja. Hanya MWC ranting saja. tidak mempunyai hak kepesertaan dan juga hak pilih. Iya, aturannya seperti itu. Tadi disebutkan oleh Cak Ton bahwa ranting itu bisa dihadirkan. Bisa Siapa yang dihadirkan. memberikan keputusan untuk menghadirkan? Menurut aturan yang ada itu PCNO atau kemudian kepanitiaan memutuskan apakah ranting itu bisa kita hadirkan atau tidak. Nah, termasuk kemudian kondisi apa namanya pelaksanaan. Itu berdasarkan apa keputusan itu? Berdasarkan rapat musyawarah di tingkatan PCNO dan apa namanya panitia nanti diputuskan itu. Ini keputusan panitia kemarin bersama PCNO memutuskan memang sesuai dengan anggaran dasar dan Perkum nomor 4 tahun 2004 itu kita memang yang menjadi peserta konferensi PCNO itu MBCNO. Itu yang dilakukan untuk Kabupaten Jombang. Baik. Oke. Jadi kenapa hal ini terjadi perbedaan? Karena memang sudah ada aturan yang berbeda yang berlaku di tahun ini. Iya. Begitu, Cak Ton. Kronologinya begini. Karena kita harus menjalankan sebuah organisasi dengan organisasi secara modern lah. Kita harus menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Dan aturan yang ada ini hasil dari Kombes PBNO itu kapan itu? Januari lalu. Januari 2024. Januari 30 Januari 2024 lalu di Perkum nomor 4 tahun 2024 itu memutuskan satu di pasal 17 itu bahwa peserta konferensi cabang itu adalah MBCNO. Ini kemudian ada perdebatan dari teman-teman yang lain, mungkin kan pertanyaannya mengapa tidak kemudian kalau di ART bagaimana? Di ART sama, di ART di pasal 80 itu menyebutkan bahwa peserta konferensi cabang itu adalah MBCNO. Nah, kemudian di item di bawahnya memang ada klausul yang mengatakan bisa dihadirkan untuk pembinaan itu. Nah, keputusan kita tetap melakukan apa namanya pesertanya adalah MBCNO. Oke, berarti yang berlaku aturan yang berlaku di tahun 2024 ini adalah Perkum hasil dari Konbes Nahdlatul Ulama Pusat 2024 pada bulan Januari kemarin itu. Iya. Oke. Nah, waktu tahun 2022 itu dasar peraturannya pakai apa ini, Cak? Kalau 2022 dulu masih mengikuti POA, semacam POA. Di aturan POA itu kemudian ada yang mengatakan bahwa pengurus ranting menjadi peserta konferensi cabang. Nah, dari hasil Kombes ini berlaku tidak hanya di Jombang, tidak berlaku hanya di Jawa Timur, tetapi aturan ini berlaku seluruh Indonesia. Dan ini hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh PBNO. Baik. Jadi kemudian kok ada perbedaan di Kabupaten Jombang dan lain sebagainya? Tidak. Ini berlaku seluruhnya, baik di Lampung, di Kalimantan, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, semuanya berlaku sama. Nah, mengapa kemudian kepesertaannya hanya MBCNO? Ini juga ada aturan yang mengikuti. Karena di aturan yang mengikutinya, karena PC Kabupaten Jombang, PCN Kabupaten Jombang itu dan mungkin PC-PC yang lainnya belum pernah dilakukan semacam, mungkin kalau yang di Kabupaten Jombang sendiri belum pernah dilakukan semacam penilaian kinerja. Jadi kemudian aturan kepesertaan hanya MBCNO itu karena ada klausul yang lain. Jadi sebenarnya kalau kepesertaan ranting itu bisa, tapi harus melalui apa grade-grade tertentu dulu gitu? Iya. Jadi semua di kepengurusan itu ada grade semacam klasifikasinya. PWNO klasifikasinya itu apakah A, B,
B, dan C. Baik. PCNO itu apakah nanti klasifikasinya A, B, dan C. Begitu juga sampai ke MBC dan ranting. Emang Jombang klasifikasinya masuk kategori apa? Hari ini belum ada klasifikasi. Hari ini belum ada klasifikasi A, B, C-nya, maka kemudian aturannya yang dipakai adalah Perkum tadi pasal 17 sebagai turunan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tadi itu. Oke. Berarti peraturan seperti ini pun juga berlaku di seluruh pengurus cabang yang lain di Indonesia. Iya. Tidak hanya Jombang saja. Tidak hanya Jombang. Mungkin daerah kemarin Surabaya, mungkin kemudian yang di PW di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Pasti semuanya karena berdasarkan klasifikasi. Nah, yang perlu dijelaskan klasifikasi itu apa dan kapan pelaksanaan klasifikasi itu. Nah, itu perlu dipahami bersama bahwa klasifikasi dan penilaian kinerja itu dilakukan oleh PBNO dengan timnya. Nah, itu dilakukan setelah Perkum ini ditetapkan. Sudah ditetapkan kan? Nah, sekarang ditetapkan di Januari. 1 tahun setelah penetapan itu pasti akan ada pelaksanaan klasifikasi dan penilaian kinerja terhadap kepengurusan di bawahnya. Oh, masih baru setahun lagi untuk penilaiannya itu. Iya. Berarti sekarang masih belum dan baru tahun depan. Ya, seperti itu. Masih tahun 2025 untuk penilaian untuk mendapatkan grade baik atau A, B maupun C itu tadi. Ya, itu sesuai di Perkum nomor 5 itu penilaian dilakukan 1 tahun setelah penetapan. Jadi perbedaan sekarang mungkin akan berbeda pada pelaksanaan konferensi cabang yang dilaksanakan 2025 atau 2026 karena sudah ada penilaian. Nah, kalau sudah ada penilaian kemudian sudah ada klasifikasi A, B, dan C, maka aturan yang berlaku juga nanti ada di situ di Perkum. Kalau klasifikasinya A, klasifikasinya B melibatkan MBC dan ranting, kalau PW nanti melibatkan cabang dan MBC dan sebagainya, itu pasti berlaku. Tapi itu sudah tertulis ya di dalam Perkum itu ya? Iya, sudah ada. Jadi keterlibatan ranting maupun MWC sudah klasifikasi itu semuanya sudah tertulis di Perkum itu. Sudah semuanya kan gitu kan di Perkum nomor 5 terkait masalah klasifikasi dan penilaian kerja itu sudah ada klasifikasi penilaian kinerja PCNO yang A itu apa saja kan gitu kan, yang B apa saja, yang C apa saja, sudah ada runtutannya seperti itu. Dan dalam penilaian itu pasti ada semacam kalau di Perkum itu penghargaan dan lain sebagainya, dan itu diputuskan oleh PBNO melalui SK, dan sampai hari ini sekali lagi kita di PCN Kabupaten belum ada itu, dan sehingga kemudian kembali ke yang awal tadi yakni Perkum permusyawaratan sama anggaran dasar. Oke. Ini berarti kalau tahun 2024 ini berlaku Perkum, maka secara otomatis POA yang berlaku di tahun 2022 itu sudah tidak berlaku lagi. POA yang kemarin yang berlaku di 2022 sudah dicabut oleh PB. Berarti sudah tidak berlaku. Ya, sudah tidak dicabut. Berlaku lagi. Dan sesuai dengan di hasil Kombes ini, sesuai aturan-aturan yang lama kan sudah dicabut, tidak berlaku dengan munculnya Perkum ini. Hanya ada satu dasar pelaksanaan konferensi itu, yaitu Perkum itu. Tidak hanya pelaksanaan konferensi, tetapi untuk pelaksanaan atau mungkin untuk menjalankan roda Jamiah NU banyak Perkum-Perkum yang ada. Kalau tidak salah ya ada tadi itu yang Perkum terkait masalah pengukuran kinerja, ada Perkum tentang permusyawaratan, ada Perkum tentang lain-lain lah banyak. Ini kalau nggak salah ya cukup 19 atau berapa gitu lah. Banyak ya. Ya. Oke, jadi itu para pemirsa apa yang menjadi beda di tahun 2022 yang lalu dengan tahun ini 2024. Yang pasti
keberadaan MWCNU ini nanti akan sangat penting, krusial pada saat proses Konfercap PCNU Jombang. Tetapi untuk pengurus ranting ini sebenarnya kalau sesuai dengan Perkum itu bisa dihadirkan begitu ya, Cak ya? Iya. Bisa dihadirkan. Cuman keputusan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan juga para panitia kemarin itu tidak akan menghadirkan PRNU. Iya. Nah sebenarnya kita juga sejak satu periode kemarin itu saya jelaskan juga kita kepengurusan 1 tahun ini all out untuk menghidupkan ranting. Harapannya juga sama. Nanti pengurus ranting itu kalau sudah hidup, masa khidmatnya berjalan, ke depan bisa mengikuti konferensi. Ini kan yang sempat dikeluhkan juga, ini selama ini ngapain kita ngidupin ranting semuanya saat Jombang itu ternyata pas waktu konferensi nggak punya hak sama sekali. Iya, ya kalau bisa dibilang kita bekerja keras hampir tiap malam mulai kalau bisa dikatakan Banyuasin perbatasan Lamongan Mojokerto, kemudian ke ke Abu, kemudian sampai ke perbatasan Bantar Kedung Mulyo sebelah Sungai Berantas dengan Kertosono sampai kemudian Pare. Tiap malam kita melakukan itu hanya untuk menghidupkan ranting sama MWC. Ada yang bertanya, apa manfaatnya menghidupkan ranting sama MWC? Iya. Kalau apa manfaatnya menghidupkan ranting kemudian tidak bisa mengikutkan konferensi? Nah, dalam sebuah organisasi ketika rantingnya mati, maka kemudian tidak bisa menggelar konferensi MWC NU di tingkat kecamatan. Maka salah satu manfaatnya dan ya memang tugas kita lah pengurus cabang dan pengurus MWC yang lainnya, yakni menghidupkan ranting-ranting yang ada ini. Nah, makanya kemudian ranting dihidupkan dulu karena untuk bisa menggelar konferensi majelis wakil cabang. Dari ranting kemudian dilakukan musyawarah ranting. Kalau ada yang bilang bahwa waktu tahun 2022 kemarin itu kan ranting itu dihadirkan, tetapi tidak mempunyai hak suara untuk proses pemilihannya. Nah, di tahun 2024 ini ternyata sudah melalui proses penghidupan ranting-ranting se-Kabupaten Jombang gitu kan, secabang Jombang itu semuanya udah. Saya lihat Cak Anton juga, luar biasa di setiap malam mesti sambang ke ranting-ranting gitu. Ternyata di tahun 2024 ini Konfercap ranting tidak dilibatkan. Dalam artian ranting tidak akan mendapatkan suara dalam proses pemilihan nanti. Ini kayak gimana komentarnya? Ya begini, pada dasarnya memang sudah kewajiban dari pengurus cabang untuk melakukan pembinaan terhadap ranting, gitu kan? Termasuk dari ketika satu kepengurusan kemarin ditunjuk oleh PBNU, salah satu identifikasinya adalah banyak ranting 130 ranting itulah yang masa khidmatnya habis. Kemudian sebanyak 12 atau 13 MWC yang juga masa khidmatnya habis. Harapan kita karena tugasnya tadi adalah untuk pelaksanaan konferensi, mereka semua harus hidup semuanya. Makanya kita all out. Harapan kita seperti itu sejak awal. Gitu. Nah, kita tiap malam turun dan sebagainya. Seperti tidak kenal lelah lah kan, gitu kan bahasa dasarnya. Nah, alhamdulillah selesai 130, kemudian MWC 13, kemudian sudah dilantik di sini dengan besar. Nah, kita menyiapkan konferensi. Ya, ketika menyiapkan konferensi ternyata ada aturan baru. Ternyata aturan barunya ini kalau bilang penonton kecewa ini Janton ini. Ternyata gimana? Iya. Kita sudah menyiapkan semuanya dan bahkan berharap itu semuanya terlibat sehingga sesuai dengan aturannya. Ternyata ada aturan baru. Nah, kita selaku pengurus cabang ini itu patokannya kan dalam menjalankan sebuah roda organisasi kita berpegang pada aturan yang ada dan patuh terhadap kepengurusan di atasnya. Ini penting.
dalam NU juga penting karena kita ini organisasi modern kan gitu kan. Masa kita, basis kita, hasil survei itu 59% atau mungkin separuh dari penduduk Indonesia. Nah, kalau kemudian kita tidak melakukan penataan organisasi dengan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PBNU, maka siapa yang kemudian harus mematuhi gitu loh. Maka termasuk PCN Kabupaten Jombang ini yang sudah all out turun ke ranting-ranting bahkan MWC ini kan sampai malam mungkin sampai pagi, ternyata aturannya yang muncul di 2024 ini berbeda, kita tetap mengikuti aturan dari PBNU. Kalau ada yang bilang jangan-jangan ada kepentingan tertentu, kalau itu semuanya pasti ada. Kalau sudah tidak suka itu sudah pasti akan mengatakan hal seperti itu. Tapi sekali lagi aturan ini berlaku secara nasional. Tidak hanya Jombang. Tidak ada Jombang. Maka tidak ada keistimewaan kabupaten ini harus berlaku seperti ini, tidak ada. Itu perlu dipahami pengurus dan seluruh jajaran pengurus yang ada di masing-masing struktural yang ada, baik PW, PC, MBC dan ranting. Kita berharap itulah penataan organisasi seperti itu, belum nanti yang lainnya. Itu loh. Jadi ini memang murni mengikuti aturan yang ada. Ya. Kalau kita mau berjam'iyah ya ikuti aturan. Kalau tidak mau mengikuti aturan yang ada ya jangan berjam'iyah, kan gitu. Kalau tidak mau mengikuti aturan. Kalau tidak mau mengikuti yang ada. Aku gini yo NU. Tapi kemudian gak podo karo PC. Ya kemudian kalau Anda mau berjam'iyah ya ikuti aturan yang ada, karena aturan ini sudah ditetapkan oleh para muasis NU. Kemudian ada aturan-aturan yang dibahas dan ini menyeluruh, dibahas nasional, secara nasional, bahkan tidak adanya nasional tapi ini untuk kepentingan organisasi terbesar di dunia ini kan gitu loh. Baik, agar Konvercap PCNU Jombang nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada aral melintang, apa yang ingin panjenengan pesankan sebagai steering committee untuk MWC maupun juga untuk ranting? Ya marilah kita bersama-sama, sudah saatnya kita bersama-sama menata organisasi sesuai dengan aturan yang ada. Ikuti peraturan-peraturan, menjalankan roda organisasi dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh PBNU, dan insya Allah bisa didapatlah aturan itu sudah kita berikan, baik anggaran dasar, perkum itu, dan kemudian yang cetak sudah kita berikan ke masing-masing MBC, dan MBC bisa kemudian melakukan sosialisasi kepada ranting-ranting yang ada. Yang kedua, karena konferensi nanti pesertanya MBCNU untuk membantu mendorong program-program pelayanan umat, pelayanan jamaah kepada umat yang ada di Kabupaten Jombang ini, dari pengurus ranting itu bisa mengusulkan kepada MBCNU terkait masalah program-program yang perlu dilakukan oleh PCNU ke depan selama 5 tahun ke depan. Kita berharap termasuk penataan organisasi, kemudian penataan aset, penataan dan lain sebagainya terkait masalah NU ini kembali semuanya untuk NU dan kembali semuanya untuk kemaslahatan jamaah NU yang ada khususnya yang ada di Kabupaten Jombang. Terakhir, satu kata untuk Konvercap PCNU Jombang, apa Cak Nun? Sukses untuk semua, dan ya itulah. Sukses untuk semua. Iya. Terima kasih Cak Don sudah hadir di podcast NU Bicara kali ini. Semoga sukses beneran nih Konvercap PCNU 2024 nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas yang telah ditanyakan tadi. Semoga ada manfaatnya untuk saling memahami dan saling terkait masalah aturan-aturan yang ada. Baik, terima kasih Cak Don. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, para pemirsa channel YouTube PCNU Jombang, itu tadi diskusi singkat saya dengan Cak MA Fairul Ramadan SAG, Sarjana Agro katanya. Beliau ini adalah steering committee atau SC Konvercap PCNU Jombang. Dan insya Allah sudah gamblang beberapa isu yang sempat muncul di Konvercap PCNU Jombang beberapa waktu terakhir ini. Dan semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Saya Nina Mutmainah mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.